Halo Aries, kita general reading hari ini buat minggu kedua bulan Desember. Kita bahas tentang situasi atau keadaan kamu di minggu kedua bulan Desember ini. Keadaan kamu di minggu kedua bulan Desember. Untuk minggu kedua bulan Desember, aku ngerasa di sini mungkin ini banyak kesenangan sih kayaknya minggu-minggu ini ya. Kamu happy, kamu merasa sangat disayang oleh orang-orang sekitar kamu, terutama keluarga kamu atau orang tua kamu. Aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi ketika momen ini ada ya, kamu merasa benar-benar bersyukur. Nah, di sini pesan buat kamu. Ketika keadaan kamu baik, orang-orang sekitar kamu juga mendukung diri kamu, ya. Sayangin mereka, hargain mereka, ya. Mereka baik banget sama kamu. Kamu pun juga harus kasih feedback ke mereka yang baik, ya. Oke. Aku rasa akan ada rencana-rencana yang akan berhasil di waktu dekat ini untuk zodiak Aries ya. Jadi harus semangat terus dalam mengusahakan apapun itu. Sekarang kita bahas lagi. Oke, untuk pekerjaan dari zodiak Aries di sini kalau yang aku rasa lagi banyak tugas, banyak kerjaan ya, lagi banyak job atau pesanan ya, sehingga di sini emang kamu kayaknya butuh bantuan, butuh tenaga lain ya. Karena kalau kamu ngerjain sendiri mungkin keteteran juga gitu loh. Jadi butuh butuh tenaga dari pihak lain. Oke, jadi di sini pun kita harus bisa berpikir dengan bijaksana ya. Bahwa ketika sebuah atau beberapa kerjaan kamu yang memang itu nggak bisa kamu jalanin sendiri ya, kamu harus mau dan memberanikan diri untuk mungkin meminta bantuan ke pihak lain atau mungkin mencari pekerja ya. Atau mungkin kalau ini kerjanya di tempat orang atau kamu ikut bos gitu ya, kalau kamu merasa mengerjakan tugas kamu sendiri itu kayaknya sulit ya, di sini jangan takut, jangan sungkan untuk meminta bantuan ke pihak lain tentang penyelesaian dari pekerjaan kamu ini atau tugas kamu ya. Sekarang kita bahas lagi untuk keuangan dari zodiak Aries di waktu dekat ini. Keuangan zodiak Aries di waktu dekat ini. So guys, aku merasa di sini untuk zodiak Aries mungkin ini ya, mungkin keuangan kamu kurang baik sebelumnya. Mungkin ada aja tanggungan, ada aja kebutuhan yang memang harus kamu penuhin. Jadi kayak gimana ya, dari hasil kerjaan kamu tuh mungkin menurut kamu cukup untuk kebutuhan kamu saja atau kebutuhan yang memang sudah ada, dan untuk adanya tanggungan itu kamu perlu berpikir lebih ngebut lagi gitu ya. Nah, ini gimana caranya agar kita tuh bisa cepet dapet duit yang banyak untuk bisa melunasi tanggungan kita kayak gitu ya. Dan aku ngerasa di sini aku merasakan ada hal-hal yang berhasil. Bisa jadi untuk kamu yang saat ini merasa keuangan lagi kurang baik tapi kamu lagi butuh duit ya, ini kayak the power of kepepet ya. Di saat kamu benar-benar udah pasrah, aku merasa ada rezeki yang datang ya. Oke, entah ini dari teman kamu atau keluarga kamu atau bahkan di sini ada job mendadak ya. Semoga aja ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single di minggu kedua. Untuk kamu yang single di minggu kedua ini, kalau yang aku lihat kayaknya ada keterpurukan ya. Mungkin kamu sedang terpuruk dalam keadaan kamu
kamu merasa hubungan kamu sebelumnya yang sudah berakhir itu masih membuat kamu trauma ya, sehingga saat ini kamu sebenarnya tuh butuh dukungan, butuh healing, refreshing ya, karena dengan cara itu yang bisa mengurangi ini ya, sakitnya kamu atau traumanya kamu. Yang paling penting adalah mengikhlaskan, berdamai dengan keadaan ya. Oke, sakit hati kamu yang kemarin ya udah, biarlah itu berlalu, jadikan pembelajaran. Dan sekarang mulailah membuka hati ya, belajarlah membuka hati untuk orang baru yang insya Allah nantinya bisa membuat kamu lebih baik lagi. Oke, kamu jangan sedih-sedih terus, jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Perjalanan hidup kamu masih panjang, jadi gunakan waktu kamu sebijak mungkin dan sebermanfaat mungkin ya. Jadi jangan menangis, jangan bersedih-sedih hanya karena masa lalu kamu ya. Ya, masa lalu jadikan pembelajaran agar kamu lebih baik lagi ke depannya, dan semoga kamu gak salah pilih pasangan lagi ya. Oke, sekarang kita bahas buat kamu yang berpacaran. Untuk zodiak Aries yang berpacaran, aku ngerasa di sini kayaknya ini ya, di minggu-minggu ini tuh mungkin sedikit ada konflik antara kamu sama pacar kamu. Tapi ini konflik yang sebenarnya tidak besar, tapi ini nancep banget di hati. Mungkin bisa kamu atau dianya yang lagi membahas masa lalu ya. Jadi kayak yang satunya tuh merasa sakit hati dan tersinggung, dan kalau ini tidak segera diselesaikan mungkin akan lebih panjang lagi, lebih lebar lagi masalahnya. Jadi buat kamu yang ngerasa kayak udah ngingetin dia tentang masa lalu, coba cepet-cepet tuntasin masalah ini, cepet minta maaf ke dia bahwa kamu nggak sengaja membahas masa lalunya gitu ya. Oke, ini energinya bisa kebolak dan kebalik sih. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah, Aries yang sudah menikah. Aries yang sudah nikah, di sini kalau yang aku rasa hubungan kamu sama pasangan kamu mungkin saat ini sedang kurang baik ya. Aku merasa entah kamu atau dianya tuh kayak merasa diabaikan, atau mungkin kamu merasa diabaikan oleh pasangan kamu, padahal selama ini kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk nyenengin dia, bahagiain dia, tapi dia nggak bisa kasih feedback yang baik gitu loh buat kamu. Bahkan sifat sikapnya tuh terkesan mengabaikan kamu. Itu yang bikin kamu sedih akhir-akhir ini ya. Nah, di sini kita punya The High Priestess. Kamu diajak untuk sabar menghadapi ujian kamu. Ini ujian dalam rumah tangga kamu. Oke. Aku yakin kamu bisa melewatinya kok, dan aku yakin suatu hari pasangan kamu akan bisa berubah jadi lebih baik lagi tentang sifat sikapnya ke kamu. Sabar yang kuat ya. Oke guys, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu untuk zodiak Aries.